kalau mau diadu. Berarti Fredrin sama siapa tukernya? Arlott dong. Apa buka semua aja jangan-jangan Om? Iya nggak sih Fredrin, Matilda, Arlott buka aja tiga-tiganya. Kalau Matildanya kan tadi ditutup sama Onyx. Heeh. Nah ini ya mau ditutup nggak nih sekarang nih buat Matildanya? Masih. Kayaknya masih sama sih draftnya. Nah ini tinggal kalau mau diadu ya udah adu aja Fredrin sama siapa misalnya gitu kan. Sama Kayaknya siapa jangan tadi? si Fredrin. Sama Arlott. Fredrin R bisa sih sebenarnya ya. Iya, salah satu. Tapi Fredrin ini tricky tau. Kenapa? Ya itu tadi yang Tepin bilang kan. Di kompe banyak banget nih. Oh iya, Pakainya iya. Fredrin, giliran muncul di rank, itu Fredrin bonyok. Bener. Karena main Kenapa team ya? fight sih memang kan. Betul, dia harus ada yang follow up cepet kan di belakangnya. Nah itu, dan gue rasa kalau memang lepas kayaknya first pick dia nih. Bisa. Fredrin bisa. ya? Fredrin Kasih ya. Arlottnya. Betul. Karena lebih ini juga dia lebih punya fleksibilitas lah. Kan dia bisa ngedash, Iya. dia bisa kasih Secure damage. objektifnya. Objektifnya juga bisa dikombo dengan Apostle Wrath plus Red Tree. Itu masih bisa dapat semuanya. Oke. Arlott ya? Ini dia pembuktiannya untuk band yang terakhir. Yep. Oh, ke Cloud? Cloud itu dia. Iya Lepas. diadu kan? Diadu jadinya. Cepet banget, tapi dari Onyx. Kalau tadi kata Lim Kochel, Fredrin yang besar bakal ada di tangan mereka. Tapi Arlott terlihat sangat menarik sejujurnya. Karena kalau misal tadi digunakan sama Keyboy, bisa aja sekarang Lutfi yang dapat kesempatan itu. Value in me. Fredrin tetap ini. Ini Fred win. Fred win ini Fred jatuhnya win. nih. Ambil Fred itu kayak 8 berapa win rate dia? 70 tadi, 70% win. Wow. Ini memang ngeri sih Fredrin, Iya. karena memang secure objektifnya sih Om gue rasa. Iya, Kayak dia cepet last hit banget. turtle tuh enak banget. Tauntingnya juga ya kan, buat ngejar-ngejar musuh ini bisa cepet dapet. Apalagi kalau di belakangnya ini kompak banget satu suara, itu enak buat Fredrin. Ya. Dan gue rasa Arlott kayaknya harus di deny pick gak sih Om? Sebelum Sebelum. jatuh ke tangan Onyx lagi. Itu week pertama nggak lupa loh kombinasi Kyrie Keyboy 2 lawan 4 Om. Pakai Arlott ya. Arlott sama Fredrin. Fredrin. Wah ini tergantung, tapi kalau memang seandainya nggak masuk ya. Udah Nah, masuk. Arlott nih. Nah. Arlott ya, ya, Jangan, aman. Jangan ya, Aman. jangan ya, bahaya. Iya, mau Satu laginya nih, mau ngambil karena gold lane dulu kah? Atau Barats lagi? langsung ya, karena imunnya ada di sini. Pilihannya sebenarnya di Barat atau di Martis menurut gua. Gak mau Baxia juga sekalian. Karena kalau Baxia tetap kalah sisi menurut gua Om. Jadi kayak last hit turtle-nya tuh susah banget. Ya tapi Baxia bisa ngebayang time ya. Itu bedanya. Biasanya ya. Karena kita tahu 3 hero jungler yang favorit. Fredrin, Barats, sama Baxia. Udah 3 Iya, itu. iya. Martis lumayan jarang muncul. Sekalinya muncul juga ya. Ya, Gimana itulah coba? ya, win rate-nya 1 kali menang doang Om. Tapi wah, Novaria jawaban yang cukup baik dengan adanya 2 hero. Yang nggak bisa sampai ke belakang, Novaria ini bakal lumayan bebas nih. Betul, betul. Dan juga tanpa adanya healer sebenarnya yang bahaya nantinya. Karena bisa dicicil nanti dengan Astral Sphere. Iya. Punya Novaria. Poking damage yang enak, terus juga ada efek slowing tambahan. Bahkan yang ini bisa sedikit menghambat pergerakan dari sosok Arlott-nya, atau bahkan nanti hero-hero lain yang bakal dibawakan. Tapi sekarang Onyx, pilihan yang ketiga yang akan langsung diamankan. Kari. 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 Oke, buat Kari juga bagus-bagus saja buat tim yang sekarang dengan emblem dia Brave Smite, terus juga dengan build-nya tadi kita udah ngeliat kan di game yang pertama juga Corrosion, ada Golden Staff juga punya. Jadi attack speed masih tetap dimainkan oleh Kari dengan membawakan emblem set talent fighter. Ya, ada yang pakai basic command juga Om, beberapa. juga, ada. Kayak Watt juga sering pakai basic command emblem untuk Karinya ya. Tapi gue penasaran nih, jawabannya mana nih? Apakah ada hero yang diambil untuk langsung terobos ke backline? Atau mereka tetap paksa main front to back? Itu mau Masya lagi kah? Masya kah? Bisa Oh, ngejar belakang sih, Masya kembali. Oke. Masya kembali diambil. Masya, kalian sebagai roamer kembali. Meskipun nggak efektif di game yang kedua, kita udah tahu konsepnya adalah untuk ngejar di belakang, untuk bisa memastikan ada satu secure kill atau misahin team fight. Ya, cuman bedanya nggak ada cloud nih Om. Kan Betul. gue tadi udah bilang kan yang nyusahin itu cloudnya. Oke. Sekarang nggak ada cloud, Kari menurut gue escape-nya nggak terlalu bagus. Mungkin akan ada cerita yang berbeda Om. Oke, ini ada mungkin target dari Masya sendiri di game yang ketiga. Novaria bisa. Bisa. Kari juga bisa. Bisa. Ya. Jadi opsinya bisa dibilang lebih pasti dibandingkan dengan game sebelumnya. Dan sekarang Iceberg juga akan langsung ikut ditutup. Saingan yang emang match-up-nya lumayan keras nih ketika berhadapan dengan seorang Masya itu sendiri. Dan Nathan juga akan langsung di-ban. Oke, nggak ada Nathan berarti nggak ada untuk jaminan nanti di late game. Tapi selain Nathan juga banyak banget sih. Brody ada, atau kalaupun nggak mau ya Bruno pun bisa untuk menangin di early to mid. Bisa. Dia jadi follow up yang lumayan cepat juga Betul. sebetulnya. Dari Detona nanti di bagian depan. Tapi kalau Marksman mau ngambil yang kuat poking, masih ada Clean juga sebenarnya Om. Ah ya. Atau jangan-jangan Roger Goldlin. Waduh. Oh. Rame tuh saya lihatnya di Kemarin rank Iya kan? di MDL sempat dipakai. ya. Aku lihat itu. Iya. Iya, dipakai EVOS kalau nggak salah Iya. ya.
Dan ini ada komen juga. Kunci kemenangan melawan Onyx menurut saya kita harus berani bermain di luar zona nyaman. Karena kalau misalnya kita mainnya template ya mereka kuat di situ, kata Chico, coach dari Rebellion. Nah ini salah satu tim yang memang selalu bermain out of the box. Benar. Dan udah berhasil, jadi teorinya terbukti ya. Boleh. Kata-katanya valid. Oke, so Cici menjadi last band juga ditutup kali ini untuk fase band yang kedua. Ada Nana juga mempersempit pool hero mid lane. Kayaknya memang case ini dipaksa deh Om untuk pakai Vexana. Vexana buat case ya. Diarahin gak sih memang? Bisa atau kalau sebenarnya ada opsi, banyak opsi itu banyak banget. Ya, Faramis ada, betul. Valentina juga tadi masih bisa. Lilia bahkan juga masih terbuka, Tuh. meskipun ya agak susah untuk ngincer ke bagian belakang ya ke arah Novarianya. Tapi untuk area frontline ya tipikal kayak Frederick ini bakal kesulitan banget ketika berhadapan dengan Lilia. Ya atau mereka mau secure juga buat marksman, buat nyimpen. Match-nya itu bisa banget. Ada clean kan buat berhadapan dengan Fredrin itu sakit banget loh lawan clean. Iya, dia sistemnya dari jauh juga kan, safety badannya. Tapi ya pembuktian dari Dewa sendiri. Kalau ngomongin Watt, hero-nya beraneka ragam banget Om. Dan Roger keluar kan. Roger ini buat nge-punish soalnya Om. Nge-punish ya. Landingnya Roger tuh strong banget tau, asli. Tanpa disadari mungkin ya, kayak dari human form ya. Ya karena memang dibawa ya. betul. Apalagi kan kalau dia udah punya Lycan Pulse, dia udah gak diganggu dari early sih sebenarnya. Dan itu yang penting buat Roger juga, tapi menang range jelas dibandingkan dengan Kari. Menang Dari mobilitas? Rogernya. Mobilitas juga punya kan, Iya. waktu lagi transform bisa. Ya, lebih cepat lah ya, bisa diajak perang lebih awal juga daripada Kari karena biasanya tipikal pakai Windtalker, Husklau gitu-gitu kan untuk critical damage. Ya, Oke. mereka bakal ngandelin mobilitas banget berarti dari tim Dewa United, dan dari Onyx mereka harus coba untuk cari apa yang bisa ngestopin hal itu, dan salah satunya adalah Yuzong dengan power Petrify, dengan power incer ke arah backline-nya juga untuk inisiasi team fight. Tadi sempat kita lihat juga dari sana lebih ditambah dengan Kaja, ini dia stopper yang dibutuhkan sama tim Onyx. Ya, dimana Kajanya akan bisa mengunci nanti kalau memang ada Drian yang langsung ke belakang. Itu dia, mungkin kuncinya buat Kajanya ya, atau main pick off kah? Karena di sini untuk penggunaan dari Kaja sendiri, bisa jadi untuk men-shutdown Roger Bisa di late game. Counter jadinya ya. Ya, dan Kaja Kari kan kita tahu kombinasi yang memang valid banget untuk di late game. Di late game oke Om, tapi early sampai Early-nya mid-nya nih yang bahaya memang. Karena mid-nya pun Novaria yang menurut gue bukan tipikal bisa nge-burst down satu gitu loh. Hah? Oh, berarti bakal mengandalkan ke arah Kari, tapi itu butuh waktu sampai ya minimal golden Mid staff. game, ya, Ini parah gak sih? Itu Parah late game. banget nih buat counter. Parah atau bahkan kalau aku sih Valen pun masih oke-oke aja. Iya, Kalau atau memang- di sisi balik, Pexa. Vexa juga masih bisa. Kenapa disingkat-singkat sih namanya? Vexa. Parah Vexa, panggilan Paramis, sayang itu ya. dia. Paramis. Buat long team fight sudah mulai terjaga juga, dan Kaja berjumpa dengan Faramis. Wah, Tahu sendiri kan, Iya, Divine Judgment akan sia-sia rasanya. tapi itu timing sih Om bener-bener Om. Oke, Kadang bisa oke. jadi Divine Judgment-nya dipakai buat yang nerobos depan Om. Yep. Nah Faramisnya mau nggak mau buka spell, Buat buka ngejar ya? semuanya ngejar depan. Oke. Ini dia BAB cantik kita udah mulai bersiap-siap untuk mendukung para pemain Onyx dan juga pastinya Dewa United. Cantik bener ya. Draftnya Fokus, Onyx, fokus, draftnya Onyx, fokus. draft Onyx Iya, nih, iya, iya. draft Onyx sama draft Dewa. Oh iya benar-benar. Roger Goldland Om kembali lagi sekarang. Muncul ya setelah minggu kemarin, kita sudah melihat Roger Goldland. Hari ini ada lagi, dan early to mid game potential Dewa unggul. Mid to late game juga masih untuk keunggulan bagi Dewa. Tapi itu secara hanya di statistik kita. Iya. Dan ini dia kesempatan terakhir bagi teman-teman dari Onyx maupun untuk teman-teman dari Dewa Onyx yang sedang mengejar standing mereka, dan Dewa yang sedang mengejar poin mereka. So, MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk Land of Dawn. Kita bakal melihat early potential seperti apa yang akan dibawakan oleh kedua tim. Mampukah sang KG untuk membalaskan dendamnya ke tim lamanya, atau malah ternyata Raja Langit yang bisa recover dari week sebelumnya? Oke. Cukup panas memang, apalagi dari Retribution yang memang sudah dipancing tadi ya. Jadi Lanaya sudah mempergunakan Retri dia sendiri. Sedangkan Kiss ini hanya akan menggawangi saja, mendorong agar pemain-pemain Onyx gak terlalu dekat dengan wilayah dari Dewa United. Ya, nggak mau adanya presence atau kehadiran dari seorang Keyboy untuk buset, kesekian kalinya. Tapi lihat Galak banget. damage yang terasa cukup sakit ke arah seorang Albert di arah 2 menit yang pertama. Serigala emang harus galak dong. Oh iya, nggak benar. sih? Dari awal dia trade hit ya memang dari human formnya juga sakit kan sekarang. Sakit-sakitnya kan. Sempat yang terakhir di buff kan buat human form damage-nya dia. Nah ya, ini dia untuk emblem demi emblem yang bakal kita lihat. Drian masih tetap dengan emblem yang sama untuk Mas Shadia. Watt
Kali ini juga dengan emblem assassin yang dibawa. Jadi cukup banyak penetration yang dipakai oleh Dewa United. Dari Albert, basic common. Yang dimainkan oleh Albert bersama dengan satu master assassin ternyata. Dan juga masih ada Swift. Jadi untuk regen dia ini hanya mengandalkan Breath Smite. Iya, tapi kalau Watt dia pakai emblem assassin. Biasanya mananya bocor tau, Om. Iya. Bisa jadi buat, ya udahlah kalau mananya lebih sustain, dihemat-hemat aja dulu. Buat di laningnya, itu pasti baik-baik saja buat mananya. Bisa. Dia nggak terlalu spam skill ya. Yap. Dan Drian memang di sini Masyanya dia kan roamer nih. Karena pasifnya dibutuhkan, jadi ya mau nggak mau dia bakal cicilin buat creeps yang ada di hutan. Kayaknya semua deh tadi Om dicicilin sama dia. Iya, dari awal kan dari game kedua kita udah ngeliat dia nyicil biar pasifnya dia bisa ada. Betul, supaya powernya lebih maksimal juga. Tapi sekarang sepertinya seperti biasa, power di area XP lane ini bakal coba untuk diperebutkan oleh kedua belah tim. Apalagi ada Turtle yang sudah mulai muncul juga. Teman-teman dari tim Onyx sepertinya sudah lebih ready untuk saat ini dari segi penguasaan space. Mereka unggul 4 kuantitas ditambah dengan para pemain Dewa Unitednya sudah mulai mendekat. Black Dragon Farm dari sana Luffy sudah mulai terlihat dan Kairi yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle-nya. Mencoba memberikan sedikit efek slowing dengan adanya Astral Echo, tapi Patrick Boy juga akan segera diberikan untuk bisa menghentikan para pemain dari Onyx. Malahan First Blood bisa di-secure oleh seorang Luffy. Masih akan terus berlanjut karena sekarang Case menjadi sasaran yang cukup empuk. Yap, belum level 4 mungkin dari Drian, masih belum ada power sama sekali dari damage-nya. Divine Judgment dari Kiboy menjadi punishment-nya cukup mahal dan Netherrealm ternyata nggak bisa save. Ya, dan bahkan punishment-nya jadi berganda juga ya karena Kairi berhasil untuk mendapatkan creeps milik dari Lanaya. Selain dari dapetin turtle tadi, inilah kekuatan dari Fredrin juga. Ketika dia menang objektif, dia akan melakukan harassment ke jungle kita. Wah, dan ini junglernya benar-benar bakal coba untuk melakukan sedikit kontes. Satu buah orange bomb masih bisa di-secure oleh seorang Lanaya. Iya, Retri-nya tadi sebenarnya unggul dari Kairi karena menang level dan Drian. Ini bakal coba untuk ditarik terlebih dahulu kah dengan keadaan dari seorang Kiboy. Wah, Tapi dipaksa. Albertnya bakal dipaksakan terlebih dahulu. Drian, satu bar darah terakhir dan Albert still survive. Satu flicker yang disimpan begitu mahal menyelamatkan dirinya dan Drian harusnya masih bisa selamat. Harusnya, karena mundur juga dari Sans dikejar terus. Hampir aja, satu hit lagi. Yap, Kiboy ya sekarang justru harus mundur. Di sana ada Case, ada Lanaya dan satu flicker. Harus dibuka untuk memberikan gocekan kepada Case. Onyx, mereka selalu punya source skill yang dibutuhkan untuk escape tadi. Flicker di momen-momen yang terakhir. Benar-benar membuat lawan ini langsung jadi gemes banget gitu loh. Gak jadi dapat dan bahkan mereka yang dipukul mundur. Oke, 2 flicker ya dari masing-masing tim udah kebuka juga nih. Bedanya ada sprint dari Drian juga yang nggak ada. Tapi untuk kontes selanjutnya, Kairi yang akhirnya udah mulai dikejar nih dari levelnya Om. Oke, Kairi memang bisa dikejar bukan dari goldnya ya. Mungkin goldnya nggak terlalu jauh tapi levelnya memang bisa dikejar tadi. Dreadnought Armor ya sekarang ya. Zamannya Dreadnought Om. Zamannya Dreadnought. Still Light memang masih ada nih dipakai. Tapi cuma satu dibandingkan dengan ya begitu banyaknya Dreadnought yang sudah beredar dari game yang pertama. Benar, Stick Like That sekalian pengen ke Domi juga kan kebetulan. Pas juga. Tapi ini dia untuk dari Vision yang dibuka, ditabrak lagi Drian. Wow, ini dia ada seorang Albert dalam bahaya yang cukup besar. Meskipun masih ada seorang Sans di bagian belakang, tapi ternyata powernya cukup untuk langsung memulakan Drian. Damage rate yang gak bisa dihindarkan. Dan sekarang di area Turtle, Kairi berhasil mendapatkan Turtle-nya untuk yang kedua kalinya. Bahkan dengan satu buah Netherrealm. Seperti ini bisa menyelamatkan untuk Dewa United, tapi tidak dengan seorang Dixon. Karena 3 pemain dari tim Onyx sudah mulai mendekat damage-nya. Sayangnya tidak sampai. Dan satu buah Astral Spear pun dari seorang Sans belum connect ke arah Dixon. Masih cukup aman, tapi ingat tempo yang dibangun oleh Onyx sudah mulai terasa. Lanaya mulai ketinggalan level. Ini dia dari seorang Drian yang kembali lagi dalam kondisi yang begitu prima. 3 bar HP, tapi dengan resiko yang terlalu tinggi, kayaknya better untuk mundur dulu sekarang. Betul, temponya yang terlalu cepat sekali lagi ya ini buat Dewa. Kembali yang harus mereka pelankan juga, karena setiap kali dibalas, Onyx selalu punya jawaban juga. Iya. Dan aksi dive in tadi, overextend yang dilakukan oleh Dewa, membuat mereka lah yang harus terkena punishment. Bukan dari lawannya juga. Dan Albert, wow ini kelihatan baik-baik saja sekarang buat Albert di game ketiga. Dia keras banget tadi karena dia under turret juga kan. Ada damage yang dikurangin. Dan gue lebih suka ngeliat Drian sebelumnya loh. Ini dia Kairi yang sudah mulai mendekat. Ada Lana ya, begitu empuk dengan HP bar yang sudah sangat terbatas. Tapi Kairi masih mencoba untuk maju dan Drian seperti biasa akan muncul dari bagian belakang. Begitu saja Watt berhasil mendapatkan sosok Kairi yang ditunggu-tunggu. Sedari tadi Kiboy sendirian saja sedikit Ghostbuster mencoba untuk memberikan tarikan dan Dixon memulaikan Kiboy. 2 pemain udah mulai hilang dan sekarang mungkin bisa sedikit bertambah. Masih ada upaya dari seorang Lutfi dengan Black Dragon Farm yang mencoba untuk mengacak-acak dan Netherrealm yang dibukakan justru membuat Lutfi hanya bisa mendapatkan 1 pemain setelah mengorbankan nyawanya. 3 member harus hilang dari Onyx.
Satu buah gerakan yang cukup baik untuk Dewa walaupun Lanayanya tumbang. Tapi ini ngebuka lagi potensial team fight-nya. Dan bawah, lane bottom. Ini selalu dipres habis-habisan oleh teman-teman Dewa. Ya, apa yang harus dihindari oleh Onyx sekarang adalah mereka harus bisa melihat kapan Netherrealm dibuka. Yes, mereka harus menjaga sosok Albert juga tapi ternyata terlalu terlambat. Albert sudah berhasil dipulangkan. Kayaknya pressure rate cukup menguras nyawa dari seorang Adrian dan sekarang Dixon. Giliran berikutnya menjadi target selanjutnya dari tim Onyx Final Flash. Oh no. Mencoba untuk memberikan sedikit hambatan tapi ternyata dengan adanya power dari seorang Case dan juga Watt Dixon masih bisa diselamatkan. Masih bisa selamat Dixon. Lagi-lagi dengan pembelian waktu yang cukup baik. Bermain dengan Vengeance. Darah yang selalu naik. Berturut-turut tidak ada yang bisa nge-punish juga. Novaria bukan tipikal yang bisa all in ke satu hero. Benar, karena kalau nggak bisa kena langsung sekali burst down, Novaria ya hanya akan berjalan di bagian belakang. Sembari menunggu cooldown untuk efek-efek skill dia juga. Dan selama kita melihat dari Dewa ya, prolong teamfight yang dimainkan inilah yang harus dihindari oleh Onyx. Setiap kali teamfight berjalan dengan panjang, Dewa chance mereka untuk menang jauh lebih besar. Karena mereka punya Netherrealm juga, tapi Lutfi dia udah ngebuka 1-2 Black Dragon Farm-nya. Siapa yang bakal digincar kali ini? Karena Kairi sudah mulai sedikit tertahan di bagian belakang Salt. Masih akan mencoba untuk fokus, tapi Lanaya yang akhirnya berhasil mendapatkan cara terbarunya. Dipisahkan mereka semua dan membuat Kairi harus tertinggal 4 pemain mencoba untuk mengincar The Sans. Headshot Drian pergi terlalu jauh seperti biasa, memberikan banyak banget waktu untuk Dewa United. Dan bahkan mereka coba untuk menerobos dari mid lane, sudah mulai menguasainya dan bisa dapetin 1 buah outer turret. Ya. Dan topnya juga di sini masih bebas sebenarnya buat Albert tadi ya, bisa mendorong lane minion. Jadi dari Onyx juga memang ada balasan yang bisa diberikan juga oleh Onyx. Tapi dengan satu bayaran, hilang mid turret. Oke, menarik sekali. Dewa United mulai menunjukkan taringnya, bisa membalikan keadaan, bahkan gold yang diunggulin oleh Onyx tadinya sekitar 2,5 sampai 3.000 mulai ditarik nih Om. Iya, dan yang bahaya sebenarnya Watt gitu lihat tuh, 5.700 banding 4.900. Jadi ada gap ya setengah item lah bisa dibilang. Lutfi kali ini sudah punya War Axe, tadi Hunter Strike untuk first item dia. Jadi dari sisi damage sebenarnya Onyx gak kurang sama sekali. Tapi yang harus mereka waspadai bagaimana cara untuk bisa menjaga backliner mereka seperti Kari dan juga Novaria. Ya, ini harus benar-benar dijaga supaya power itemization-nya bisa seimbang. Karena kita tahu bahaya dari teman-teman Dewa United yang udah mulai terlihat, apalagi Roger. Salah satu hero yang menurut aku powernya bakal terlihat di area mid game dan juga late game. Wah, ini damage terbanyak Lutfi Om. Lutfi ya? Iya ya. Lutfi, karena dia Black Dragon Form juga, banyak pasif yang bisa dihasilkan dari sana. Terus juga ya disupport kan dengan kehadiran Novaria. Iya, bisa juga. Dari segi item, sama nih dari Drian bikinnya ke arah damage ya. Kayaknya nextnya tetap BOD gak sih Om? Untuk Drian ya BOD sih tetap. Karena memang itu 2 combo item yang dicari kan. Semakin besar damage-nya ya semakin besar persentase HP lawan yang bakal berkurang. Apalagi kita ngeliat juga tadi targetnya cukup banyak. Dan Lutfi masih bisa menghindari adanya sedikit serangan dari seorang Watt. Setidaknya informasi udah mulai dikumpulkan nih sama kedua belah tim. Karena Onyx mereka bawa Novaria lebih unggul dari segi vision dengan 1 buah Astral Echo saja. Dan sekarang waktunya untuk perebutan Lord. Oke, setup kayaknya bakal berjalan cukup baik karena bawahnya udah rapi. Kalau ngomongin level masih setara nih, level Lanaya dan juga Kairi. Jadi damage retributionnya masih sama-sama setara. Ya, tapi dari sisi pemberian damage sebenarnya harus diwaspadai Onyx ya. Karena Watt juga kan udah mulai jadi nih item-itemnya. Goalnya juga gak terlalu jauh berbeda. Jadi untuk setup yang sekarang mereka harus bisa melihat Drian ada di mana. Dan itu yang diantisipasi pertama kali. Ya, setiap posisinya harus mulai diperhatikan. Dan ingat dengan adanya Astral Echo, para pemain dari Dewa United gak bisa bersembunyi terlalu lama. Lanaya akan memegang kunci yang cukup penting dengan 1 buah Detona's Welcome. Apakah mampu mendelay pergerakan dari seorang Kairi nantinya. Karena sekarang para pemain dari tim Onyx sepertinya akan segera mendekat ke area Lordnya. Oke, in and out mungkin yang paling berdampak di menit segini. Lord sudah muncul, artinya memang makro yang harus dimainkan juga harus lebih disiplin lagi. Jangan sampai ada misplay nih, karena bagian bawah kelihatannya sih masih aman dari minion keduanya Om. Itu masih baik-baik saja ya buat kedua tim ini juga. Tapi Sun sudah mulai mengarah ke sana juga untuk melakukan clear lane. Untuk nge-push lebih pelannya di bagian bawah dan langsung kembali lagi buat nge-backupin teman-teman yang lain. Jadi dari Onyx seharusnya mereka bakal sedikit unggul lah buat di area bawah. Sedikit aja tapi. Lumayan sih. Tadi memang mungkin kelihatan juga, tapi kayaknya memang dari Dewa nggak bisa terburu-buru juga Om. Dia nggak bisa langsung ngambil langkah instan. Yang dimana langsung meltdown Lord karena mereka nggak bisa juga secepat itu untuk Lord. Betul. Cuman mengandalkan si Watt berarti ya untuk bisa dapetin Lordnya. Dan ini masih dimainkan saja. Buat Onyx mereka masih menunggu momen yang memang benar-benar tepat untuk mereka bisa keluar. Ya, kalau di objektif sebelumnya Lutfi ya yang ngebuka duluan dengan Black Dragon Farm-nya, tapi sekarang belum ada
sinyal-sinyal akan dikeluarkannya satu buah ultimate, hanya ada Astralico aja. Tapi dengan adanya satu buah konsil, apakah ini waktu yang tepat karena Kiboy baru saja dihentikan oleh seorang Dixon. Dipentung tadi Om. Gak boleh, jangan dibuka. Mau kemana? Visionnya udah kebuka, tapi ya memang pilihan untuk inisiasi menurut gue sekarang Onyx udah bisa pegang. Udah punya item Albertnya. Ya dan bahkan ada Ice Queen One juga tadi ya dibuat di Oh, ini dia tarikan Divine Jasmine yang berhasil connect karena satu pemain, tapi Netherrealm akan langsung menyelamatkan seperti apa yang berarti kita bahas. Dan Lutfi bakal coba untuk memberikan sedikit counter dari bagian belakang. Dixon yang berhasil ditumbangkan dan Lutfi akan langsung masuk ke area pertempuran. Tapi Drian seperti biasa juga akan muncul dari bagian belakang. Sans menggunakan Lanaya, gak ada lagi power jungle, tapi Albert juga harus hilang. Sosok yang bisa berikan output damage terbesar dari Onyx harus terpisah. Kairi kali ini menjadi korban selanjutnya. Bahkan Lutfi pun hilang. Dewa United mulai memegang kendali kali ini dengan mengorbankan sosok dari Dixon, membuka celah bagi Onyx. Lord mungkin bisa di setup terlebih dahulu, namun tidak ada jungle dari keduanya, harus menjadi perhatian lebih juga. Ya, tapi ada Watt yang punya damage cukup sebenarnya. Kalau memang mereka mau mengambil ini, cuman resikonya adalah ini akan menjadi 50-50 chance untuk mendapatkan Lord. Iya, gak ada yang punya advantage lebih banyak di momen seperti ini. Apalagi dengan adanya bantuan seorang Dixon juga yang udah mulai mendekati. Kiboy bakal coba untuk masuk. Dan sekarang sepertinya Lord bukan menjadi prioritas utama, tapi elimination karena seorang Kiboy sudah gak ada jalan pulang bagi seorang Kiboy. Dan Lordnya menjadi milik dari Dewa United. Lord untuk Dewa United, tempo yang sudah mulai berubah. Dewa United sekarang mereka punya keunggulan dari segi goldnya. Drian yang berbeda dengan game sebelumnya Om. Driannya tadi dari midnya sprint sampai ke Albert langsung. Double Thunderclap yang memang bisa mendapatkan Albert. Iya ya, itu perjalanan yang cukup jauh sih dari seorang Drian, tapi timingnya juga tepat. Dia nunggu untuk semua ultimate atau ultimate pentingnya itu udah keluar dulu. Ya dan Albert bukan kalau seperti game kedua ya. Untuk escape-nya bakal susah tadi. Bener. Flickernya juga tadi udah dipakai tetap ketabrak sebetulnya Om sama Thunderclap. Dan sekarang penggunaan Lord yang sedang dimaksimalkan oleh Dewa United. Bawahnya nggak sempat di-push kayaknya. Ya, ini harus mulai dimaksimalkan di area mid lane-nya terlebih dahulu. Minimal mereka harus bisa dapetin inner turret dan base turret akan menjadi sangat bagus kalau misalnya bisa disecure juga oleh Dewa United. Yang jadi masalahnya adalah power dari tim Onyx juga masih begitu besar untuk melakukan power defensif. Masih aman seperti ya. Masih aman. Masih bisa ditahan oleh Onyx juga. Cuman lambat laun. Ya selain daripada Lanaya yang memang bertugas ya sebagai tank, sebagai badan di depan. Ini damage-nya Watt loh. Ini diam-diam juga cukup mematikan. Karena dia bisa nge-burst down siapapun yang nantinya bakal jalan, terutama untuk hero-hero yang tipis. Iya, dia eksekutor juga jatuhnya kan. Dia tinggal cari target yang memang kepisah, itu yang akan dikejar oleh Watt. Dan mungkin yang bikin misahinnya ya Drian. Ya, Drian tugasnya dia udah jelas ya, nyari antara Albert, kalau nggak dapat ya Sans. Tuh, ngacak-ngacak banget sih untuk permainan dari tim Onyx. Ya, meskipun mereka emang bawa tipikal yang initiate pick off ya dengan adanya seorang Kaja. Ya tuh. Sampai nge-spring, saat Driannya di belakang pisahin Albert. Itu memang hari kurang beruntungnya Albert sih Om. Serius, karena Thunderclap-nya pas banget sama flickernya. Dan dia ikut ya kan? Dia ikut mau kemana pun juga kalau memang udah ditekan tadi buat Thunderclap-nya. Oke, dan sekarang temponya kembali diturunkan lagi. Karena objektif juga udah belum ada lagi nih yang bisa untuk ditabrak. Inner turret dari Dewa masih lengkap. Dari Onyx memang udah gak punya inner turret. Tapi untuk base turret masih ada, ya landing dari minion jauhnya masih aman. Ya, dan juga mereka masih cukup kuat sih sebenarnya ya. Untuk bisa buka informasi, nggak perlu badan sama sekali juga. Masih ada Novaria dengan Astral Echo untuk bisa nge-scan. Ini musuhnya posisinya ada di mana. Dan ya, inisiasi yang dilakukan tadi oleh Onyx, mereka berusaha untuk memberikan serangan kejut tadi. Divine Judgment sudah dibuka, tapi dengan prolong team fight berkat adanya Case, berkat adanya Netherrealm. Tim fight-nya jadi panjang banget buat di depan, memudahkan akhirnya lini belakang mereka ke expose. Dan masalahnya nggak ada yang bisa nge-trigger Netherrealm selain dari ya sosok Kiboy-nya, kecuali emang dari ya sosok Casey dalam bahaya. Itu memang timing sih dari Netherrealm versus Divine Judgment ya. Dan tadi skill rate dari Sun mungkin nggak terlalu gede karena memang dia pakai buat ngebuka rumput. Dia buka, ya mau nggak mau dia akan tembakin rumput terus. Takut ada Drian kan. Takut surprise terjadi lagi karena emang cukup banyak sih ya momen dari seorang Drian ya yang akhirnya berhasil ngedapetin lini belakang dari tim Onyx. Tapi sekarang kita akan berfokus ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Oke, ini dia buat Lordnya juga yang memang sudah agak di setup oleh Onyx. Tapi mereka pun nggak bisa langsung masuk ke depan gitu ya. Karena untuk memberi damage dari Onyx,
secara sadar gak sadar ini cuma ada di Albert. Dan kalau sampai Albert kembali kepisah, jelas ini sangat-sangat rugi buat Oni. Iya, Albert sama Sun sebenarnya sih Om. Iya. Gak boleh sampai kepisah sedikit pun. Karena itu bisa dipanis dan Lord sekarang yang sudah dimulai inisiasi dilakukan oleh Dewa. Namun Kairi juga ada di depan dan siap sepertinya untuk melakukan kontes. Ya, posisi dari seorang Albert pun masih belum bisa diketahui sama sekali oleh teman-teman dari Dewa United. Banyak banget keraguan yang harus mereka hadapi di momen seperti ini. Tapi Drian tidak ragu untuk masuk ke area belakang mencari siapapun yang ada di area semak-semak tersebut. Dan sekarang bakal coba untuk dipaksa lagi dari Real. Albert. Sudah mulai tertrigger dan sekarang Albert yang bakal coba untuk dicat. Tapi Kibo yang justru tumbang terlebih dahulu. Lutfi masih punya power yang besar dan Lada yang berhasil mendapatkan ke arah Lordnya. Lutfi bisa melarikan diri seharusnya. Tapi satu darah terakhirnya menyelamatkan dirinya. Oh no, ini cukup berbahaya. Menyisakan Butais yang bisa dapetin double kill, dipaksa lagi nampaknya. 3 pemain sudah berhasil dihilangkan. Dixon dengan nyawa yang terbatas gak akan takut karena sekarang power yang begitu besar berhasil mereka amankan satu buah base turret dan Lord akan segera masuk dari area mid lane. Masih 10 detik lagi untuk Kiboy respawn dan hampir saja bisa dapetin Lordnya menabrak di arah mid lane. Dewa siap untuk membongkar base Onyx. Apakah cukup dengan 2 pemain tersisa Albert dan kali ini dari seorang Sun seperti tidak bisa mempertahankannya dan Dewa United berhasil mengamankan 2-1 kembali lagi mengalahkan sang Raja Langit. Raja Langit yang kembali harus tertunduk. Dewa United memperbaiki konsep di game kedua.